Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majlis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah ini selalu dalam keberkahan. Kemudian eh, selawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya yang di akhir zaman ini penuh dengan ujian ya, dan mudah-mudahan kita lolos dari ujian ini, fitnah dajjal yang sudah ada di depan kita, dan mudah-mudahan kita juga tahu apa yang mana yang hak dan mana yang batil sehingga kita tidak tersesat di jalan eh, tidak tersesat kemudian kemudian tidak berpijak pada syariat Islam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, di pagi ini yang biasanya kita ngaji tentang waris ya, hukum waris, tapi qadarullah besar Allah berada masih ada di Mekah untuk menjalankan ibadah umrah. Hingga kita alhamdulillah Ustaz Sahal masih bisa menemani kita untuk ngaji pagi. Insya Allah kita akan masih membahas ya, dan beberapa sudah membeberkannya, sudah mendapatkan penjelasan penting tentang siapa saja dan bagaimana sesungguhnya makhluk gaib dari bangkalan bangsa jin, dan supaya tidak kita tidak tersesat ya, kita tidak kemudian terjebak dengan tipu daya syaitan dari kalangan bangsa jin, maka kita harus mengenal. Dan sebelum kita masuk ke kajian, saya tidak lupa untuk memasukkan diri saya dan juga jam semuanya tentunya dengan kan yaitu infak fisabilillah, karena inilah salah satu berapapun yang kita donasikan, yang kita setorkan. Saya ingatkan dengan sebuah hadis Nabi yang selalu menjadi pijakan buat kita ya. Inna ahabbul a'mali ilallah, sungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwamu wa in qalla, adalah keistiqamahan wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, eh, sudah alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, dan untuk ujian yang beberapa dua dari sebuah fenomena yang bagi sebagian kalangan adalah sebuah dipahami sebagai sebuah kelebihan. Ada anak yang bisa melihat jin, ada anak itu dengan orang yang tidak dilihat, itu dengan dengan makhluk yang tidak dilihat, dan biasanya kita menganggap ini adalah sebuah kelebihan. Bahkan ada anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa ya, tidak pernah belajar tapi dia bisa misalkan, dan itu banyak juga diulas ya oleh para ahli, yang harus sebagai sebuah anugerah. Tapi tentunya setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Sahal, bahwa itu adalah intervensi dari makhluk gaib, itu dari kalangan bangsa jin. Dan ini ada garis keturunan yang memang atau disebutkan ganjil nasab ya, yang menyebabkan anak-anak itu memiliki kelebihan atau malah memiliki keanehan-keanehan yang harusnya kita waspadai, dan solusinya adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Baik jamaah yang Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Allah, Syekh.
Oke, Pagi-pagi, alhamdulillah. insya Allah kita sudah kembali berjumpa ya. Ini kenikmatan yang luar biasa nih. Harus kita syukuri. Di pagi ini kita masih bisa berjumpa dengan sesal nih. Ngobrol tentang bangsa jin. Insya Allah di kemarin kan masih ada beberapa hal yang memang ingin ditanyakan tentang bagaimana eh, solusi dan apa namanya ketika ada anak yang diindikasikan memiliki keanehan gitu ya, Nah, dan diindikasikan ada makhluk gaib yang selalu menyertainya. Berkali-kali Ustaz Sal sudah menyarankan untuk kita melakukan mufarakah atau istilahnya memisahkan diri ya, berusaha untuk apa namanya ada ikrar pemutusan ya, ikrar pemutusan antara kita dengan bangsa jin dan itu harus dilafalkan ya, harus diikrarkan. Dan barangkali di pagi ini mungkin ada sesi sedikit saat tentang bagaimana kita mengajarkan tentang ruqyah mandiri juga ya, untuk mengingatkan kita barangkali ada jemaah yang juga lupa untuk mempraktekkan itu ya. Nah, barangkali juga ada sedikit deteksi Ustaz, kalau memungkinkan ya, dari deteksi awal sehingga kita tahu oh ternyata ada sesuatu yang memang harus segera kita untuk melakukan pertolongan atau terapi ruqyah. Tafadhol Ustaz untuk memulai kajiannya. suaranya jelas kan? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas, Tad. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan yakni dengan nikmat taufiknya. Apa itu nikmat taufik? Bertemunya niat baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang mau bergabung di majelis yang mulia ini punya niat baik mau gabung. Namun karena tidak bertemu dengan izin Allah, ala kulihal belum bisa hadir dan gabung dalam majelis yang mulia ini. Oleh karenanya mari kita sama-sama syukuri tentang nikmat yang Allah berikan di pagi yang mulia ini. Tentunya ada para pengurus Majelis Keluarga Indonesia nih, Ustadz Seluruhan dan udah nongol di pagi hari, Masya Allah. Ustadz Khalis Bakri dan para pengurus yang lainnya, admin nih, Bang Ahmad Menandar, Bang Masta Ivan Afandi, Masya Allah. Dan ada Bu Ninik dan semuanya jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Pagi ini kita lanjut tentang bagaimana materi tentang indigo. Saya mau kembali cerita tentang bagaimana pengalaman saya. Ternyata efek ya, efek yang dirasakan atas perbuatan keturunan-keturunan kita sebelumnya, kakek nenek kita, orang tua kita itu bisa berefek kepada anak dan cucu-cucunya yang selanjutnya. Oleh karenanya ini harus kita sama-sama pikirkan dalam ya sebelum kita melakukan kesyirikan, sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu mengundang jin masuk ke dalam tubuh, maka ini harus sama-sama kita sadari bahwasanya itu punya efek berkelanjutan dari keturunan kita setelahnya. Bahkan kemarin di grup WhatsApp para asatid
ruqyah, ada seorang yang bertanya, bagaimana pandangan Ustadz di sini tentang seorang yang ketika dia mengobati orang yang sedang sakit, kemudian dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 53 kali. Ayat kursinya benar. Ya, sebenarnya kalau kita dalam hal ini, kalau kita mau baca secara rutin atau secara khusus, kita harus lihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adakah sebuah dalil di mana ayat kursi ini dengan jumlah 53 kali secara khusus? Kalau itu tidak ada, maka baiknya kita tidak lakukan itu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca ayat kursi dengan jumlah-jumlah yang khusus, ya, khawatir ini akan ada jin yang terundang masuk ke dalam tubuh manusia. Saya pernah merukyah salah seorang bapak, ya, seorang bapak usia 65 tahun lah, lebih kurang. Kemudian pada saat dirukyah itu jin yang bicara dari dalam tubuhnya. Saya tanya, "Hei jin, kamu dari mana?" Saya dipanggil sama orang ini. Lantas bagaimana cara kamu dipanggil sama dia? Orang ini terus manggil saya. Dia manggil saya dengan surah Al-Ikhlas. Saya cukup kaget. Padahal surah Al-Ikhlas ini adalah surah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang tauhid. Bahkan di dalam hadis sahih mulia kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas dengan jumlah 10 kali, maka nanti Allah akan bangunkan istana di surga. Bagaimana surah Al-Ikhlas juga diajarkan Rasulullah SAW sebelum tidur, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usap ke semua tubuh kita. Al-Ikhlas juga diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembentengan diri kita. Kenapa? Sampai saya tanya, kenapa sampai ada jin yang masuk lantaran surah Al-Ikhlas yang dibaca secara rutin oleh Bapak itu. Akhirnya singkat ceritanya ketika jin itu terus berdialog dan akhirnya saya minta dia untuk keluar, tidak lagi bersemayam di dalam tubuh seorang bapak itu. Selesai keluar, kemudian saya tanya sama bapaknya, "Pak, mohon maaf," saya tanya, "apa yang bapak rutinkan di setiap hari? Apa yang bapak khususkan? Ada nggak surah yang dikhususkan?" Dia bilang ada, surah Al-Ikhlas. Siapa? Berapa kali bapak baca ini? Saya baca sebagaimana jumlah surah dalam Quran, yakni 114 kali. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah kita temukan dalil yang sahih sebagaimana Rasulullah ajarkan dengan jumlah-jumlah khusus 114 kali? Walaupun ini surah dalam Quran, tapi ketika jumlah itu dibaca secara khusus dengan rutin, maka tentu ini akan ada yang terundang. Lucunya jinnya mengaku namanya Somad. Nama saya Somad. Ini bukan Ustadz ya. Nama saya Somad. Lantas kamu harus keluar wahai jin, wahai hamba Allah. Alhamdulillah izin Allah dia keluar. Tapi menjadi pelajaran yang terbaik dari Bapak itu adalah dia menganggap, oh berarti nggak sembarang dong kalau kita mau khususkan. Betul. Kalau kita mau khususkan harus lihat jumlah-jumlah yang memang Rasulullah contohkan jumlahnya. Kalaupun kita mau baca zikir Al-Ikhlas misalkan, baca sebanyak-banyaknya nggak masalah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sehari semalam full tanpa kita khususkan jumlahnya, itu nggak apa-apa. Nah, jadi memang ini yang menjadi sebuah pertanyaan sederhana. Kan sederhananya gini, dari mana ya? Perasaan saya banyak ketemu orang-orang yang saya pernah ketemu seorang anak usia 14 tahun sudah tinggal di Mekah, lantas lanjut S1, S2, S3 di Mekah di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, universitas tertua ya, salah satu universitas tertua di Mekah ya di dunia. Kemudian di Ummul Qura ini juga dia juga hafal Quran 30 juz mungkin, pernah menjadi imam di Riyadh ya, di Jeddah, di Saudi Arabia. Ini orang hebat. Tapi pada saat ketemu dengan saya ngobrol panjang lebar, saya cuma ucapkan kalimat, "Tapi ya Syekhuna istami' wa dadat." Dengerin baik-baik. Saya Qur'an Al-Quran nilai ke surat Al-Fatihah. Saya mau bacain Quran deh buat ente. Baca Al-Fatihah. Setelah saya baca Quran surah Al-Fatihah, pada saat proses pembacaan Al-Fatihah itu sendiri,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini posisinya masih aman. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mulai langsung memposisikan layaknya seekor macan, harimau. Suaranya juga mau. Pas kalimat ihdinas siratal mustaqim, dia langsung dorong badan saya dan dia ngamuk hebat. Saya bilang, lima aja, lima mana anta? Siapa kamu di sini? Pas saya tanya siapa dia, dia langsung menyerang. Singkat cerita, proses rukyah selesai. Terus saya tanya sama orang ini, "Madza syaurtal an ba'da rukyah syekhna?" Apa yang kau rasakan setelah dirukyah? Dia merasa ringan, jauh lebih baik, perasaannya enak, dadanya lapang, terus kayak nggak ada satu hal yang mengganjal dia. Sampai dia bilang, Masya Allah ini ringan banget nih. Saya belum pernah ngerasain badan ringan begini, napas lega. Kemudian saya tanya sama dia, pernah nggak teringat bagaimana kakeknya dulu pernah punya apa dan lain-lain. Dia ingat dia dalam, karena dia udah hampir puluhan tahun dia nggak ke Indonesia. Lama dia bilang. Tapi ketika dia ingat ada sebuah cerita bagaimana kakeknya tuh orang sakti katanya. Pas saya ingat, oh kakek saya orang sakti. Nah, pertanyaan sederhananya adalah kakeknya orang sakti, kan dia orang soleh. Kan sering banget ditanya gitu, Ustadz dia hafal Quran. Dia hafal hadis sahih yang mulia, sampai ribuan hadis dia hafal. Kemudian dia ini imam. Mana mungkin jin itu masuk. Ini yang menjadi sebuah jawaban sederhananya sangat mungkin. Kenapa? Karena kakeknya yang terikat sebuah perjanjian kepada bangsa jin, maka jin punya hak dimilih ke siapapun. Makanya semua perkara yang berkaitan dengan jin ini adalah izin Allah. Pada saat iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, iblis bilang, "Ya Allah, izinkan kami, izinkan saya nih untuk mengganggu anak cucu Adam, semua keturunan-keturunan. Allah izinkan itu semua. Kayak terjadinya proses sihir itu izin Allah tapi tidak ridha Allah. Ya. Kemudian ini menjadi sebuah contoh bagaimana ketika ada keturunan kita sebelum kita, mereka melakukan perbuatan syirik pada Allah tanpa disadari. Mereka mengamalkan amalan-amalan khusus, surah-surah khusus, tapi jangan dengan jumlah-jumlah yang dimana Rasulullah tidak pernah contohkan jumlahnya, maka disinilah akan ada jin yang terundang. Misalkan subhanallah 10.000 kali, subhanallah 15.000 kali, dibaca secara khusus. Padahal tidak ada jumlah-jumlah khusus yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka di sini ada sebuah ikatan perjanjian di mana jin merasa terundang dengan kalimat itu. Merasa terpanggil. Gitu. Makanya Ustaz berarti nggak boleh zikir dong. Boleh. Kalau kita melakukan zikir, zikir sebanyak-banyaknya itu sangat boleh. Ya, wasabbihu bukrata wa asila. Bisa kita lakukan zikir di waktu pagi dan petang. Kita ingat Allah kapanpun boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau dikhususkan dengan jumlah-jumlah khusus, nah ini adalah sebuah kekhawatiran dari para ulama di mana jin akan terundang. Makanya ada dalam hadis sahih yang mulia yang Rasulullah pernah sampaikan kalimat yang berbunyi lebih kurang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang Rasulullah tidak pernah contohkan ibadah itu, tidak pernah ada bagaimana Rasulullah mencontohkan jumlahnya, tapi tidak pernah ada dalilnya. Fahuwa raddun, maka yang dilakukannya itu adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardut latukbal kata Rasul. Tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak heran nanti pada saat di akhirat ketika kita banyak melakukan ibadah begitu banyak. Kayak misalkan banyak melakukan ada puasa hari lahir. Padahal puasa ini ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan melakukan puasa hari lahir. Rasulullah juga tidak pernah mencontohkan itu. Maka yang terjadi adalah ketika di akhirat orang ini menuntut, ya Allah saya sering melakukan puasa hari lahir. Allah katakan haba'an mansuro. Maka katakan buat kalian semuanya, wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia,
di surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Pada saat kita banyak melakukan ibadah, tapi tidak ada contoh dan sebuah perintah dari Rasulullah SAW, haba mansuro, ibadah ini akan menjadi debu-debu yang berterbaran di akhirat kelak. Naudzubillah. Banyak yang merasa dia melakukan amal yang begitu banyak di dunia, tapi sesungguhnya amalan di mata Allah hanya sebagai debu-debu yang bertebaran. Semoga kita tidak sampai pada di tahap itu. Kalaupun kita pernah melakukan itu, maka segera bertobat, segera langsung ikrarkan secara putus. Karena yang ngerasain bukan kita. Yang ngerasain ini adalah keturunan-keturunan kita setelah ini. Anak kita atau dari cucu-cucu kita. Jadi dari sederhana itulah jin juga bisa mengikat sebuah perjanjian. Apalagi ada yang melakukan ya pesugihan, ya ada yang melakukan misalkan Ustadz, saya punya usaha. Ya, ini banyak banget pertanyaan yang cukup diminati oleh orang-orang. Ustadz, saya punya usaha. Kemudian usaha saya biar laris, saya datang ke kiai. Kemudian kiainya nganjurin saya kalau mau dagangnya laris, nih bawa tulisan-tulisan yang sudah ditulis sama kiai itu, terus ditempel di tembok-tembok atau di tempat di mana warung itu dia gelar, ya ada warungnya ditempelin di tembok-temboknya, maka ketahuilah dia juga sudah berlaku syirik pada Allah. Kenapa? Karena itu bagian dari sihir. Ya, itu bagian dari sihir. Pengasihan yang dia lakukan, pesugihan yang dia mainkan, yang dia lakukan sampai dia berkomitmen kepada bangsa jin. Dengan dia melakukan pesugihan itu, dia sedang berkomitmen kepada bangsa jin. Maka disinilah akan ada jin-jin yang ikut terikat sebuah perjanjian, maka disinilah akan ada keturunan-keturunan kita nanti yang mereka akan merasakan efeknya. Ya, jadi kalau kita lihat, oh rame nih, rame nih, rame nih, bener rame. Tapi akan ada efeknya bagi anak keturunannya. Mungkin anaknya jadi sering sakit, sering terus dianya jadi sering sakit bagian perutnya, bagian kepalanya, nggak nggak sehat. Ya, dia nggak sehat. Nah, ini salah satu poin di mana ketika kita melakukan sebuah perjanjian kepada jin secara langsung atau tidak langsung, maka ini akan ada efek kepada keturunan-keturunan kita setelahnya. Ini harus diperhatikan ya, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, karena banyak sekali kasus-kasus dari jalur keturunan. Kalau kata orang Sunda bilang karuhun ya. Kalau kata orang-orang yang lain bilang ada jin leluhur. Kalau dalam bahasa Arab dibilang ada jin khodam. Kalau bahasa kita ada jin nasab. Jadi gangguan jin itu ada dua, nasab dan nasib. Oh nasib, iya nasibnya dia lagi merasakan gangguan jin. Terus ada sebuah pertanyaan gini, berarti enak dong Ustadz? Ya harusnya enak dong. Kalau hidup kita ini tidak diganggu jin, harusnya enak dong. Kalau hidup kita ini tidak ada jinnya. Sebenarnya dari pertanyaan ini adalah kita harus kembali merefleksikan hidup kita bahwasanya kalau kita hidupnya enak-enak aja, kalau kita hidupnya tanpa ada ujian, kalau hidup kita tanpa ada rasa sakit, kalau hidup kita selalu bahagia tanpa merasakan kesusahan, ya tanpa pernah merasakan sedih, maka disinilah sebenarnya ketidakenakan hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah pernah ingat bagaimana saya pernah sampaikan ada sebuah hadis sahih mulia ketika ada seorang wanita Arab Baduy bertemu dengan Rasulullah SAW bernama Ummu Wildam namanya. Nah, Ummu Wildam ini ketika ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah hanya bertanya sama Ummu Wildam, apakah di dalam hidup kamu pernah merasakan sakit? Ini Ummu Wildam ini seorang wanita Arab Baduy. Di benak kita nih kalau ingat kata Baduy, ini adalah orang yang tidak punya tempat tinggal atau dia punya kebiasaan berpindah-pindah tempat. Ya, bahkan kebiasaan orang-orang Arab Saudi itu kalau ketemu orang Baduy, kalau mereka dikasih tempat, mereka nggak mau. Mereka hanya minta sendal. Ya, mereka hanya minta sendal. Kenapa? Karena umumnya sendal mereka udah habis kepake buat jalan. Nah, wanita Arab Baduy ini ketika ditanya sama Rasulullah SAW, apakah kamu pernah mengalami sakit dalam hidup kamu? Wanita ini kembali menjawab, sakit yang gimana ya Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah menjawab, sakit kepala seperti ditusuk atau sakit demam.
Dua sakit ini sering kita rasakan. Tapi wanita ini, Ummu Wildam ini tidak pernah merasakan bagaimana sakit kepala dan demam. Tidak pernah merasakan sakit di dalam hidupnya, tidak pernah merasakan sakit itu. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, jika kamu ingin lihat siapa penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Orang yang nggak pernah sakit dalam hidupnya, orang yang nggak pernah mengalami ujian dalam hidupnya, dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak bisa ingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sakit Allah sedang ingatkan kita supaya kita zikir. Yang kita nggak pernah zikir, Allah ingetin supaya kita zikir. Misalkan pada saat sakit kepala, aduh, sakit banget nih kepala gue. Ya Allah, sakit banget. Tanpa disadari dia zikir pada Allah. Dia ngucapin nama Allah. Ya Allah, nggak enak banget ya Allah sakitnya. Dia ngucapin nama Allah. Allah lagi paksa dia zikir. Allah lagi paksa dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ada sebuah pertanyaan, nggak enak dong. Apa enak banget dong kalau hidup tanpa ada syaitan, tanpa diganggu. Sebenarnya syaitan diciptakan Allah, salah satunya adalah bagian dari ujian kita juga. Ya, makanya di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surah Saba, ya Quran surah Saba ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka manusia mengikutinya. Nih, iblis tuh bikin sebuah sangkaan dan manusia itu mengikutinya. Kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Jadi ada sebuah penentu agar kita senantiasa mendapatkan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi seorang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi seorang yang senantiasa dikuatkan iman kita. Walaupun kita sadari iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun, tapi jangan sampai iman ini hilang dalam diri kita. Ya, ini menjadi sebuah renungan. Terus apa bukti, apa sebuah keuntungan bagi kita nih pada saat ada gangguan-gangguan syaitan? Ternyata dalam sebuah kitab Maradus Seher, saat Said Ahmad Abdul ini menuliskan sebuah alasan yang sangat menarik, sebuah hikmah yang sangat besar ketika ketika iblis diciptakan Allah di muka bumi, syaitan ada di sekitar kita yang dia mengganggu kita, jin juga senantiasa mengawasi dengan gangguan-gangguannya. Ternyata salah satu keuntungannya adalah sebagai bukti kekuasaan Allah dalam menciptakan hal-hal yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada yang bersih, maka di sini Allah ciptakan hal yang kotor. Kita tahu di sini ada yang beriman, Allah ciptakan yang kafir. Di sini kita tahu ada yang soleh, Allah juga ciptakan yang tidak soleh. Sebagai ujian bagi kita. Terus yang kedua, penciptaan iblis memang, waduh, oh ini mati lampu nih. Dengeran nggak? Masih kedengeran? Suara aman, Ustaz. Aman, Tanpa sudah, sudah. tanpa gambar nggak apa-apa. Buka pintu, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Ini tiba-tiba mati lampu. Jinnya jin listrik ini kayaknya. Iya nih jin ganggu nih resewat. Jin listrik ya. Nggak apa-apa nikmatin tanpa gambar deh. Lanjut ya. Lanjut, Lanjut, Ustaz. Ustaz. Betul. Iblis salah satu hikmah diciptakannya iblis atau gangguan-gangguan syaitan di sekitar kita adalah penciptaan iblis sebagai manifestasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaannya. Kita pernah tahu ada Al-Qahar, Allah Maha Pengasah,
Allah maha perkasa. Terus ada Al-Muntakim, Allah maha penyiksa. Ada Al-Adil, Allah maha adil. Ad-Dar, Allah maha menimbulkan bahaya. Terus ada Syadidul Iqab, Allah maha keras siksaannya. Jadi andai kata memang manusia ini jin memiliki tabiat seperti malaikat, ini saya akan tampak manifestasi nama-nama tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada iblis, di mana membuktikan nanti ya tidak adanya orang-orang kafir, di mana bukti Allah ini sangat keras siksaannya, Syadidul Iqab. Kemudian iblis sebagai manifestasi nama-nama Allah yang menunjukkan kasih sayang seperti Ar-Rahman. Allah ini maha pengasih. Apa bukti Allah ini maha pengasih bagi kita? Apa buktinya? Ternyata salah satu buktinya Ar-Rahman. Allah ini maha pengasih dan Allah berikan tanpa pilih kasih. Tahu di mana bukti Ar-Rahman itu sendiri? Ar-Rahman ini memiliki bukti di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanpa yang kita pernah minta sama Allah. Allah kasih yang kita nggak pernah minta. Pernah ada jamaah di sini yang pada saat Allah ciptakan kita di muka bumi ini, kemudian sesungguhnya yang terjadi adalah di kita nih, kita nggak pernah minta sama Allah, ya Allah, engkau saya minta dong ciptain mata saya dua, hidung saya satu dengan dua lubangnya. Kita nggak tahu. Tapi subhanallah, Allah berikan yang kita nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, jamaah sebentar saya izin cek dulu deh listrik karena semua mau nih mati semua apa di saya doang. Izin 5 menit ya. Saat saya lanjutin dikit. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurlah. Break Ustaz Kalis. Sambil menunggu mana? Komersial break. Oke, siap. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Sahal Al-Mudhafari, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk terus ngaji dan ekonomi apa namanya umat sesungguhnya di hari Sabtu dan hari ini sebenarnya kami salah satunya adalah parfum Sahal Misk ya. Dan ini adalah parfum yang diracik langsung oleh Ustadz Sahal, jadi memang terbatas tidak ada di manapun. Nah ini langsung dari tangan beliau untuk diracik kemudian dipersembahkan untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menikmati salah satu parfum 2024 ini ada versi terbaru ya dari eh, parfum Sahal Misk ini. Selain itu juga ada yang baik yang parfum maupun Zamira ya. Jadi ini alhamdulillah sudah ada eh, playernya untuk bisa melihat kemudian juga langsung memesan ya. Karena ini bagian dari upaya kita untuk menghidupkan dakwah MKI salah satunya dengan membeli produk-produk dari kami gitu ya. Dan selain itu juga jangan lupakan ada amal-amal jamaah juga yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah wakaf ya. Wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Tuan Guru Subhan Fajar ini juga ini menjadi sebuah amalan ya, harta yang insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga anak cucu kita. Mudah-mudahan keberkahan terus akan kita rasakan bukan hanya untuk oleh kita dan juga anak kita, keturunan kita. Dan ini amal jariah yang disebut oleh Rasulullah. Semua amal itu akan terputus kecuali ila min salasin, kecuali tiga yang tidak terputus itu adalah salah satunya amal jariah gitu ya. Amal jariah yaitu salah satu wakaf, wakaf yang
ketika kita berikan kepada orang yang kemudian memanfaatkannya, mendapat kebaikan dari buku-buku ini, dan alhamdulillah terus mengalir ya, pahala-pahala yang mereka dapatkan juga sampai kepada kita semua. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, Ustaz Sahal, alhamdulillah sudah tenang Baik, lagi ya. Jinnya Masya udah Allah. kabur, Ustaz. Masya Allah. Oke dulu sebentar. Baik, tafadhol, Ustaz. Oke, Bismillah. Lanjut. Salah satu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu sendiri ada menyebabkan terwujudnya amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata memang Allah tidak menciptakan iblis, niscaya ketaatan seperti jihad misalkan tidak akan terwujud. Ya. Jadi kalau kita mau taat itu kepada Allah memang harus ada ya batu batu loncatan atau rintangan-rintangan yang kita hadapi. Subhanallah, dari sebuah penggambaran dalam kesempatan yang mulia ini bahwasanya kita sadari betul yang terjadi dalam kehidupan kita ini harus kita kembali ingat-ingat apa saja yang pernah kita lakukan sehingga jangan sampai nanti ini membuat efek yang tidak enak untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita setelah ini, setelah kita meninggal dunia ya. Jangan sampai mereka yang menanggung. Bahkan terakhir saya pernah ada jamaah saya korban dari pesugihan ya. Dia pengen kaya, ini orang pengen kaya. Jadi dia punya mertua. Nah, adik dari mertua ini melakukan pesugihan. Jadi orang di sekitarnya tuh udah mati 4 orang. Pertama suaminya, kemudian sampai adiknya dia juga, terus ponakan. Jadi anaknya dia berarti kan cucu dari mertuanya. Tapi adik mertuanya justru meminta anaknya dia sebagai tumbal. Subhanallah usianya masih 14 tahun. Sakitnya cukup lama. Kemudian anak itu sering bilang, "Pah, aku ini," sering kesurupan bilang gitu. "Aku ini korban dari pesugihan yang dilakukan ini." Tapi banyak orang yang nggak percaya kalau dia melakukan pesugihan. Subhanallah terbukti ketika dia meninggal dunia. Besokannya dia langsung meresmikan beberapa restoran. Dia punya apa usaha-usaha baru. Jadi efek ya ketika ada yang meninggal dunia itu langsung melonjak melonjak dari yang dia dapatkan. Ini bukti ketika pesugihan itu dilakukan, walaupun ada yang diminta sebagai tumbal, kemudian yang berefek lagi adalah bagaimana anak-anak dan keturunannya itu juga akan merasakan imbas dari orang tua. Ya, apalagi nanti ketika kita di pemilu ya, di pemilu berlangsung ada sihir politik namanya, di mana ketika kita sudah niatkan untuk satu pilihan kita nih, kita ingin memilih satu pilihan, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam ruang pencoblosan, itu tiba-tiba langsung berubah. Kita mau pilih dia. Nah, ini hati-hati. Ini adalah bagian dari sihir, ini bisa terjadi. Caranya gimana? Sebelum kita datang ke lokasi pencoblosan, kita baca, kita dalam keadaan wudhu, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ditiupkan lalu usapkan semua tubuh. Pada saat masuk ke ruangan untuk mencoblos, maka teriakkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga yang saya bisikkan kepada Kiai Ma'ruf Amin dulu waktu saya mengawal persidangan Ahok. Saya bisikkan di telinga beliau, pakai sini. Nanti pada saat masuk ke dalam ruang persidangan, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah itu merontokkan ya. Jadi itu merontokkan sihir-sihir yang mengikat di ruangan. Ini bisa dilakukan sama jamaah ya. Baik, saya kasih kesempatan untuk pertanyaan yang masih belum banyak terjawab ya. Karena kalau materi cukup panjang nanti yang bertanya sedikit. Dan saya sengaja siapkan waktu lumayan panjang nih. Bagi yang mau nanya, tafadhol dulu. Silakan. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada sharing barangkali ya, kalau ada yang punya pengalaman
dalam makhluk gaib ini bisa di-share, bisa mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi kita semua untuk terhindar ya dari berbagai gangguan dari bangsa jin ya. Memang disebutkan kita dianjurkan untuk selalu membaca surat Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi salah satunya juga untuk menghindari dari berbagai gangguan bangsa jin. Dan salah satu yang juga diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah surat ayat kursi ya. Dan kita rutin membaca ayat kursi di pagi, petang, gitu ya, sebagai bagian dari zikir pagi dan petang. Insya Allah ini menjadi sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang ada sebuah kisah yang seringkali disampaikan oleh Ustadz Sahal ya, bahwa ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, yang pernah melihat bangsa jin, menangkap bangsa jin ya. Kalau Abu Hurairah kan menangkap bangsa jin yang sedang mencuri eh, zakat ya, di Baitul Mal, dan kemudian menangkapnya. Dan salah satu yang ketika ditanya eh, oleh sahabat Nabi itu, apa yang eh, bagaimana supaya kita terhindar dari kejelekan atau kejahatan kamu, wahai bangsa jin, gitu ya. Salah satunya yang disebutkan oleh mereka itu adalah membaca surat ayat kursi ya. Membaca ayat kursi, insya Allah Allah akan menjaga kita semua. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, memang Rasulullah si buruk rupa itu memang benar, kata Rasulullah SAW. Baik jamaah yang Allah, silakan. Ada yang ditanyakan? Bu Sri, silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini imbang nih Bu. Pak Ustadz, Seri, Bang. saya sebetulnya ini punya pengalaman, tapi ini kaitannya ada dengan jin atau tidak. Begini Pak Ustadz, Mm-mm. dulu suami saya itu karena berhubungan dengan karyawan yang banyak itu ya, jadi suka merasa ada gangguan-gangguan gitu ya, rasanya kok nggak enak gitu. Terus ada menyarankan ke seseorang gitu ya Pak Ustadz. Mm-mm. Kita waktu itu bodoh belum ngerti ya. Begitu kita mengenal orang itu, bukannya beres malah tambah aneh gitu ya. Mm. Kemudian saya tuh dengan suami cari-cari bagaimana, waktu itu belum kenal ruqyah syariah itu Pak Ustadz. Kita malah pergi ke dokter Pak Ustadz. Mm. Ke dokter, yang dokter itu suka dia mengobati orang yang ya psikiater lah kalau dibilang, tapi khusus untuk indigo gitu Pak Ustadz. Nah, itu di situ kita diajarkan gitu Pak Ustadz bagaimana memprotek diri gitu dari hal-hal yang seperti suami saya rasakan gitu ya. Terus saya kan duduk mendengarkan dokter itu ya, menemani suami saya. Di antaranya tuh saya diajarkan bagaimana untuk self healing gitu Pak Ustadz. Diajarkan oleh dokter itu. Kemudian sampai sekarang masih saya suka praktekkan self healing itu Pak Ustadz. Begini jadi caranya, habis sholat, duduk tenang, konsentrasi, sebut nama Allah, kemudian eh, misalnya pusing nih gitu Pak Ustadz ya, terus dengan memohon kepada Allah, minta pusing itu disembuhkan gitu. Misalnya assalam, assalam, assalam gitu ya. Pusing hilang gitu ya. Terus hilang gitu Pak Ustadz ya. Mm. Nah, saya praktekkan itu terus. Tapi saya juga pernah praktek gini ya, nakal juga gini. Misalnya saya gerakan pikiran saya untuk saya mau menari Bali gitu ya. Pikiran saya tari Bali, itu badan saya tidak pernah belajar tari Bali, tapi kok saya bisa melakukan itu. Dan pernah saya coba lagi pencak silat gitu. Saya nggak pernah belajar pencak silat, kok saya bisa pencak silat, gerakan saya tuh seperti itu. Nah, saya malah jadi takut gitu Pak Ustadz. Itu yang bekerja itu pikiran, ada jin di situ atau apa gitu ya. Nah, itu saya ngecek aja gitu. Nah, itu boleh saya lakukan atau enggak, kaitannya dengan jin atau enggak. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya gitu Pak Ustadz. Ya, Bisa enggak itu begitu Pak Ustadz? Maaf Pak Ustadz minta saya ininya. maafin Bu. Saya Untuk saya maafin. jadi Saya saya diulangin ya. bekerja Pak. Iya, gimana Pak Ustadz ya? Boleh enggak gitu? Oke.
Ini dari namanya aja, kalau kata orang Betawi, jangankan seri, kalah aja ogah gitu. Jangan kalah seri aja ogah. Ini udah imbang banget namanya, nih, Masya Allah, Bu. Oke, dari pertanyaan ini kalau dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, ini masuk dalam kategori ilmu kehadiran. Ya, jadi kalau bahasa lainnya nyambat ya, nyambat. Nyambat itu ada jin yang tanpa disadari itu terundang ke dalam diri. Ya, makanya kenapa Astagfirullah. bisa misalkan tari Bali tiba-tiba bisa nari. Itu yang nari bukan ibu. Yang nari adalah jin, dia pakai pakai badan kita nih. Dia sedang pakai badan kita. Misalkan silat, nggak pernah belajar silat, tiba-tiba jurusannya, wah jurus silat dikeluarin semua. Nah ini juga bagian dari dimana ada jin yang hadir. Karena kita yang minta nih, saya mau silat dong, jago silat, silat apa aja dilakuin. Nah itu namanya kehadiran atau nyambat. Set, misalkan sakit, wah nih saya tenang. Nah itu ada jin. Ibu mau bukti nggak Bu? Kalau itu ada jin dalam tubuh. Nih coba nggak dengerin saya ya. Ya. Ya, Nih saya coba buat ngebuktiin aja. Siapapun kalian hamba Allah ya masyarakat jin yang masuk karena sebuah kehadiran atau sambatan dari seorang yang ketika dia minta silat di kalian berikan, yang ketika dia minta nari Bali kalian kasih, minta sehat kalian kasih, maka dengan izin Allah dengarkan wahai jin. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Berasa apa, Bu? Pusing, mual, berat? agak merinding Pak Ustadz. Nah, itu baru digituin aja. Jadi sebenarnya nggak perlu kita baca ayat cukup panjang. Kenapa? Karena cukup kita sebutkan identitasnya. Disinilah jin akan merasa terpanggil. Itu saya lagi sebut identitas. Siapapun kalian ya masyarakat jin. Ini belum baca ayat, baru nyebut identitas. Jin merasa kepanggil. Wah, gue banget tuh. Gitu bahasa kitanya. Makanya kalau kita ketemu orang, keluhannya ini. Kemudian saya sudah pahami bagaimana dia terdeteksi gangguan jin jenis ini. Saya hanya panggil identitasnya. Wahai kalian yang cinta sama manusia ini. Dia langsung, kenapa lu manggil-manggil gue? Gitu. Jadi biasanya begitu. Udah mulai merinding. Merasa pusing, mual, berat? Enggak ya? Enggak sih, cuman dingin-dingin aja nih. Mulai nggak enak kan? Dingin-dingin aja Pak Ustadz. Iya. Jadi nggak boleh dipakai lagi tuh Pak, nggak Jangan cara Bu. itu udah. Jangan. Itu ibu udah terikat Ya, sebuah perjanjian tanpa disadari. makanya sholat-sholat sering lupa ayat atau apa gitu ya Pak Ustadz, suka Ya, susah banget. ya Kalau itu saya mainan dia udah akhirnya. Jadi gimana ketika ngilanginnya Pak Ustadz, di end gitu rukyah, aja ya. rukyah Bu. Rukyah, rukyah Hmm, diri sendiri bisa nggak Pak Ustadz? bisa, bisa. Bisa ya. Hmm. Tapi harus ada Iya. ikrar, kalimat putus. Oh iya iya iya. Baik Pak Ustadz, jadi Tuh nggak ada yang boleh saya ikutan amati merinding saya. tuh. Iya iya. Iya Ah, baik Pak Ustadz. Aduh, alhamdulillah. Jazakallah khair nih Pak Ustadz. Udah lama banget, itu udah 17 tahun yang lalu loh Pak Ustadz. Malu. Saya ininya apa belajarnya dengan dokter itu. Dokternya Ya, terkenal sampai sekarang masih ada, Dok. Pak Ustadz iya. terkenal dokter itu Iya, untuk maksudnya khusus-khusus. Iya, ketika itu terus dilakukan, maka tanpa disadari jinnya juga semakin banyak terikat dalam diri kita. astagfirullahaladzim. Berarti Baik dokter baik. plus ini ya, Ibu Sri ya. Dokter plus Ya, yang bisa sihir juga ini. Masya Allah. ya, mulai dokter Pak itu Ustadz, kok saya jadi mual? Malu, siapin plastik dah padahal saya kagak ngapa belum baca ayat nih. astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, ya Allah. Masya Allah. Ya, Silakan ada yang lain barangkali yang ingin astagfirullah. sharing atau bertanya. Dan ketika dibacakan, Atau dideteksi aja, saya baca ayat Quran. boleh silakan ya. Ini Oh. mohon jamaah yang dimuliakan Allah untuk berjaga-jaga juga ya. Kalau ada suaminya atau pasangannya bisa juga saling mendampingi. Ini Ustaz Sahal insya Allah akan membacakan hanya deteksi awal aja.
kita tidak full gitu. Kalau full khawatir karena ada reaksi gitu. Silakan Set. Ya, sebentar. Dim. Gue mau baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, plastik. Saya plastik. Saya lagi gendong bayi. Bebe, taruh di bawah aja bayinya. Saya takut kelempar itu. Yang tadi nanya, Bu Sri ikutan. Siapin plastik. Ya Pak Ustadz, ready Pak Ustadz. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Ninik, siap-siap nih Bu Ninik. Karung, siapin karung. Siap Ustadz. Nah ya, coba ikutin saya. Saya bantu untuk ikrarkan sebuah kalimat terus. Ya Allah, saat ini, detik ini, hamba memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, jika ada ikatan-ikatan perjanjian yang terikat dari jalur keturunan sebelum saya, gitu, nah, maka saya berlepas diri kepada mereka semua. Ya Allah, saya mohon ampunan kepadamu ya Allah. Saya putuskan seluruh jalur ikatan perjanjian sebelum keturunan saya dan sesudah keturunan saya. Maka putus dengan izinmu ya Allah. Putus semua dengan izinmu ya Allah. Dengerin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sekarang pegang di bagian perutnya. Di bagian perutnya usap, diputer-puter ya, diputer-puter, puter-puter, terus tarik arahin ke mulut, tarik semua arahin ke mulut sambil dibatukan, coba dibatukan kayak gitu yang kuat. Ayo Jimnung, ayo tarik semuanya, batukin. Bismillah, sambil batukin ya, pokoknya tarik di bagian pundakin yang berat, tarik arahin ke mulut, batukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Saya niatkan untuk sihir. Jika ada yang terkena sihir, saya niatkan untuk sihir, putus sihir. Allahumma abtalus sihri madfun. Allahumma abtalus sihri manfuk. Allahumma abtalus sihri mu'allaq. Allahumma abtalus sihri manfukh. Allahumma abtalus sihri mashmum. Allahumma abtalus sihri madfun. Allahumma abtalus sihri marsyus. Allahumma abtalus sihri ma'kul. Allahumma abtalus sihri mashrub. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghis. Di bagian kepala, usap-usap puter, tarik semua arahin ke mulut, batukan. Sambil dibatukan. Ada yang muntah? Nggak kuat Pak Ustadz. Ya, batukan, sengaja dibatukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapin plastik Bu Yanti. Ustadz, izin suara batuknya saya silent ya, biar nggak Oh iya, ganggu. iya, siap, siap. Aduh, nggak kuat Pak Ustadz. Hah? Nggak kuat. Ya udah, tarik aja, tarik arahin ke mulut, batukan. Kalau udah ada yang nggak kuat, saya hentikan ya. Takutnya dia langsung dalam kendali jin itu. Udah mau pusing Pak Ustadz. Hah? Pusing. Ya, tarik di bagian kepalanya, tarik semua di bagian pusingnya. Nggak boleh nih, nggak boleh di sini nih. Saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar kalian semuanya ya masyarul jin. Apa rasanya? Kepala saya berat Pak Ustadz. Muntah Kepalanya berat. Ya, Udah alhamdulillah. muntah Pak Ustadz, Ya, muntah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja deteksinya. Takutnya kalau saya terusin banyak yang tiba-tiba ngacak-ngacak sampah atau ngangkat-ngangkat bangku atau langsung bebenah. Bagus itu Bebe. Sesal. Baik nih, Baik. masih ada beberapa pertanyaan ya sebelum Ya, ditutup ya, ya, ya. yang mungkin bisa dikomentari oleh Sesal. Dari Bu Muhar Fauzana dari Cipayung. Salam Ustadz, saya pernah dikasih amalan sama temen, disuruh baca surat Yasin 41 kali. Niatkan supaya orang yang bermasalah dengan kita itu mendapat teguran.
dari Allah. Tapi waktu saya baru baca 11 kali, saja yang malah mual gitu ya, cukup berat. Habis itu saya tidak lanjut. Ini salah satu memang membaca surat Yasin 41 kali malah mendatangkan jin ya, Ustaz ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, sebentar ya, ini masih set. Assalamualaikum. Masih mute set. Baik, Baik, Ibu. oke, saya jawab. Ya tadi seperti yang saya bilang, apapun bentuknya, ya, apapun amalannya, walaupun walaupun yang kita amalkan adalah surah, kemudian surah surah yang kita baca ini benar itu surah, tapi jumlahnya kita khususkan secara khusus. Hati-hati, ini akan ada jin yang terundang dalam tubuh kita. Dan salah Walaupun niat itu juga, Ustaz surah, ya. Salah apalagi niat. Yasin, ya. Tadi saya contohin surah Al-Ikhlas. Nggak ada yang salah dengan surah yang kita baca. Atau kalau ibu mau nanya apa mau mengamalkan surah Yasin tadi, baca tanpa disebutkan jumlahnya aja itu aman, nggak apa-apa. Misalkan 100 kali ya, tapi nggak diniatkan secara khusus rutin 100 kali. Baca sebanyak-banyaknya Yasin. Makanya saya kasih tahu cara kayak misalkan kita lagi nyeduh kopi nih. Cara mendinginkan kopi itu baca Yasin 3 kali. Insya Allah dingin tuh kopinya. Betul, salah dulu. Mungkin barangkali juga ini salah niat ya. Karena tadi niatnya membaca Yasin untuk dikirim ke orang yang bermaksud Nah, dengan kita gitu ya. iya, betul Ustaz. Ustaz Halis. Amalan bulan Rajab gimana, Ustaz? Oh, ini menarik. Amalan bulan Rajab kita tidak temukan dalil-dalil yang sahih tentang bagaimana ada amalan khusus di bulan Rajab. Ya, bahkan doa Allahumma barik gimana? Allahumma balik ila apa namanya? Allahumma barik fi Rajab itu memang hanya doa para ulama, Ustaz. Iya, iya, memang. Jadi Itu doanya para ulama. Baik, Bu Yani dari Hong Kong ada yang bertanya nih. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. salam wabarakatuh. Ustaz tadi waktu pas Ustaz Ikrar itu pemutusan izin itu, kok kaki bagian kiri saya kayak apa? Eh, apa itu namanya kayak kesemutan gitu, Ustaz. Nah, terus pas Ustaz baca ayat itu, kok saya nangisnya sedih banget gitu. Apa? Pas Sedih. Ustaz baca ayat sihir itu, saya tiba-tiba nangis. Nggak berasa mual, tapi nangis gitu. Kok nangisnya dalam banget itu, apa saya kena sihir Pak Ustaz? Kenapa? Nangis apa kena jin? Jadi tiba-tiba ketika Iya. tadi Ustadz baca ayat, itu jadi tiba-tiba nangis, pengen nangis itu. Iya, itu kan tadi saya bilang, itu yang saya ucapkan itu adalah ikrar pemutus. Jadi jin itu sedihnya kenapa? Karena dia tahu bakal pisah, mau dipisahin. Iya, Jadi jin nolak. Pas Ustaz baca ayat sihir itu, langsung saya tuh nangis gitu. Kalau air matanya deres banget gitu Pak Ustaz. Iya. Apa saya kena Payung, sihir? Bu. Saya kena sihir apa gimana Pak Ustaz? Kalau sihir enggak, itu jin keturunan itu, Bu. Oh. Ya, kalau dibilang Bu Yani apa saya kena sihir, menurut saya itu bukan sihir, itu dari jalur-jalur jin keturunan. Oh, gitu. Atau mungkin dicintai jin, bisa jadi saja. Bisa jadi. Jangan sampai. Jadi Bu Yani silakan untuk terus ya rutin meruqyah ya. Mudah-mudahan ikhlas untuk melepas. Ikhlas kan Bu Yani ya? Melepaskan jinnya. Sangat ikhlas, sangat ikhlas. Iya. Terima kasih Ustaz Ali. Baik, Bu Yani. Bu Darmi, silakan Bu Darmi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya anak-anak tentang dejavu ya, dejavu itu satu. Kayak saya gini,
saya suka pernah mengalami sesuatu, tapi kayaknya saya pernah deh ini ke sini. Saya tuh pernah kayaknya mengalami kayak gini. Itu tuh sebetulnya apa sih Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Salam terkata. Ya, dejavu itu bagian juga dari gangguan-gangguan jin. Salah satu ciri gangguan jin itu antara lain adalah dengan dejavu. Jadi seakan-akan terjadi ya, seakan-akan kayaknya gue pernah deh begini, kayaknya pernah deh, kayaknya akan terjadi deh. Itu jin yang sedang bermain di pikiran kita, di dimensi lain dia bermain. Makanya salah satu ciri orang yang kena gangguan jin atau ada jin yang numpang dari jalur keturunannya hinggap di tubuh kita, seakan-akan ada yang ngejagain kita seakan-akan, padahal dia hanya mengklaim dia menjaga. Itu ternyata mereka yang bermain di balik itu. Mereka yang bermain di dalam tubuh kita, membuat kejadian yang pernah terjadi terulang dan lain-lain. Gitu Bu Darmi. Ini boleh jadi nih Bu Darmi ada riwayat ciri dari keturunan nih. Jadi rasanya apa Bu di Rukyah? Agak mual-mual dikit. Nah, itu reaksi namanya. Saya lari ke kamar mandi Ustadz. Bye-bye yang pleset. Ustaz, saya mau bertanya. Baik, Ya, ya. silakan Bu Tati. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya selama ini kalau ikut hari Sabtu itu kan nggak pernah ngerasain apa-apa ya. Waktu itu Ustaz juga pernah bacain apa, terus saya nggak ngerasain apa-apa Ustaz gitu kan. Nah, hari ini tadi saya mual Ustaz dari pas awal itu langsung mual, terus akhirnya sampai muntah juga gitu. Ya, Itu alhamdulillah. apa ya? Ya, tadi kan saya memang sengaja niatkan untuk putus perjanjian dari jalur keturunan saya. Ternyata nih hampir banyak jamaah yang ikut tadi itu ada riwayat dari jin-jin keturunan tanpa disadari. Sebetulnya sih gini Ustadz, apa akhir-akhir ini saya ada agak kurang suka dengan sikap seseorang Ustadz. Terus saya tuh meskipun tidak suka sama seseorang itu pasti ngedoainnya yang baik-baik aja. Saya pikir kan kalau kita ngedoain yang baik pasti balik lagi ke kita gitu ya Ustadz ya. Betul. Kayak itu saya sempat pas lagi nyuci piring itu kan nggak doa khusus kan sebetulnya, pas lagi nyuci piring saya keingetan, terus saya berdoa agak melenceng lah gitu ya. Terus saya istighfar sih astagfirullahaladzim gitu, tapi bukan berarti mencelakakan dia, doanya bukan, tapi maksudnya ya Roh beri peringatan gitu aja, ya Roh beri peringatan dia agar dia berubah gitu loh, maksud gitu doang sih, nggak misalnya ih dia jadi apa gitu, enggak, beri peringatan dia ya Roh bahwa dia itu salah gitu sikapnya gitu gitu doang doanya, nggak macam-macam. Apa karena itu juga Pak Ustad? Enggak juga. Oh enggak ya. Enggak. Terus gimana Ustad? Kalau tadi berasa berarti kan ada sesuatu yang tanpa disadari tuh Bu. Mungkin dia udah, coba aja cek. Coba dicek kalau mau nih. Saya ulang lagi ya penjelasan saya yang pernah saya sampaikan. Coba dilurusin kakinya, semua lurusin. Lurusin, terus gabungin tumit kanan dengan tumit kiri. Nanti fokus di 10 jari. Fokus di 10 jari. Kita baca Al-Fatihah ya, kita coba cek ya. Kita baca Al-Fatihah. Kalau udah, liatin di 10 jarinya. Cek lengkap nggak jarinya, ada apa jempol semua kan kita nggak tahu. Baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa rasanya? Sebelah kanan apa kiri yang berasa nggak nyaman? Enggak berasa apa-apa Ustaz kalau saya. Coba lihat di tengah-tengahnya berasa apa? Kayak ada gede sebelah kah? Berasa berat yang kanan atau kesemutan yang kanan atau dingin yang kanan atau dingin yang kiri. Saya ingin sampaikan kalau yang dirasa di bagian kanan, maka cek dari jalur ayahnya. Dulu ayah pernah punya apa? Kalau yang dirasa itu di bagian kiri, maka cek dari jalur ibu, dari ibu ke orang tua berarti kakek nenek dari jalur ibu, atau ayah dari jalur kakek neneknya, itu ketahuan nanti. Ya, kalau kakinya kanan berasanya dari jalur ayah, cek orang tua ayah dulu pernah punya apa sehingga berefek kepada kita. Ya, ini cara mendeteksi ini kita kena gangguan yang kanan apa kiri. Ustadz, Afwan, Ustadz, saya dari yang pertama tadi sampai sekarang tangan sebelah kiri terus kesemutannya, Ustadz. Iya, iya. Cek dari jalur ibunya berarti Bu. Udah nggak ada tuh sesepuh semua, Ustadz. Hah? Maksudnya ceknya mau cek kemana, kakek-kakek sudah Enggak, nggak maksudnya ada. ingat-ingat dulu pernah ada riwayat apa dari ibunya. Terus dari kalau ibu berarti orang tua ibu dulu mungkin pernah ada yang disimpan atau pernah ada amalan apa. Nanti ketahuan tuh. Waktu saya sering berkala bawa suami almarhum dulu ke tempat Umi, Ustadz Hah? Rukiah. Saya kan dulu secara berkala ngobatin suami dulu Rukiah ke tempat Umi, Ustadz. Reaksi tapi kan. Tapi saya nggak kenapa-kenapa waktu itu. Saya malah ngelihat banyak jemaah yang berjatuhan, yang ngomong teriak-teriak. Saya kenapa-kenapa. Tapi kok barusan Rukiah sekarang saya malah ada reaksi, terus di tengkuk belakang saya panas. Iya, berarti ibu nggak bisa rame. Begitu ya Ustaz. Waktu itu Heeh. malah yang Oke, gini lain-lain. kan sendiri ngerasainnya. Iya, ini badan saya terus pusing muter-muter nih Ustaz. Nah lu, jangan jauh-jauh Bu. Kajiannya belum kelar kalau motornya jauh. Kalau itu gimana tuh untuk selanjutnya? Ya kalau Rukiah? bagian yang gak nyaman saya pusing, usapkan, tarik. Ya berarti itu ada riwayat dari jalur keturunan tuh Bu yang dirasain Bu. Terus untuk selanjutnya gimana? Ikrar tadi Rukiah. tetap lanjut Rukiah. begitu Ustaz. Iya. Sendiri Ustaz. Nanti Rukiah mandiri coba cek kalau nggak nyaman. Saya selalu sarankan untuk batukan ya, dibatukan karena batukan itu ngebantu mereka untuk keluar. Jadi umumnya jin itu nggak tahu tempat keluarnya. Biasanya kita arahin lewat muntah. Ada juga jin, Ustadz saya nggak muntah sama sekali, tapi berkeringat reaksinya. Ya ini Ya. berkeringat saya nih. Ya. Sendawa juga reaksi-reaksi. Jadi untuk kedepannya tetap lakukan rukiah mandiri gitu bisa ya Ustaz? Bisa insya Allah. Nanti coba aja ikut yang offline tuh. Kita Kalau di kondisikan. tempat Ustaz masih suka ke sana nggak Ustaz? Yang Hah? rame-rame Ustaz. Kalau di tempat Umi masih suka ada yang rame-rame nggak Ustaz? Nggak ada, saya ada praktek di hari Selasa. Lokasinya di Taman Matoa Jagakarsa itu Selasa dari jam 10 sampai jam 3. Ya. Baik Ustaz. Ya. Nggak kedengeran Ustaz. Baik, Ya, silakan Pak. kalau Tanya yang Pak Ustadz, satu Pak Ustadz. Baik. boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang itu ada beberapa korbannya yang meninggal ya Pak Ustadz ya. Nah saya mau nanya, kalau yang meninggal tuh kan ajal kan nggak ditentuin nama Allah ya Pak Ustadz. Bukannya itu yang mencapai Allah. Tapi itu jin itu bisa mematikan manusia Pak Ustadz. Oke. Sekian Pak Ustadz. Oke, apakah jin bisa mematikan manusia? Sebenarnya jin itu bisa menguasai diri manusia yang sampai akhirnya manusia itu bisa meninggal dunia. Bisa.
Tapi dia nggak bisa mematikannya dengan cara dibunuh, dicekek, itu nggak bisa. Ya, kalau jin bisa nusuk, nyekek, berapa banyak orang-orang yang akhirnya mati karena kecekek sama jin. Tapi yang dia bisa lakukan adalah ketika dia di dalam tubuh manusia, dia memberikan rasa was-was sampai dia menghentikan aliran-aliran darah manusia yang sampai ke jantung sehingga jantungnya berhenti berdetak. Itu dia bisa lakukan. Karena dalam hadis sahih yang mulia Rasulullah sampaikan jin itu berada di aliran-aliran darah manusia. Dia bisa lakukan itu. Ya. Terus terus akhirnya sampai bisa meninggal dunia. Tadi saya katakan di awal semua izin Allah. Jadi Allah izinkan apa yang mereka lakukan tuh di dunia ini Allah izinkan. Bahkan iblis aja udah dapatkan izin khusus dari Allah Subhanahu wa taala mengganggu anak cucu Adam. Tapi walaupun itu izin Allah, tapi Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Ya. Berarti ada penyakit yang datang dari jin ya Pak Ustadz, bukan dari Iya, Allah itu ya. ada. Cara membedakan dari jin dari Allah itu harus ruqyah gitu ya Pak Ustadz. Cara membedakannya lihat di waktu, Bu. Biasanya dia waktu siang, asar udah mulai berasa nggak nyaman. Terus kalau membedakan lain, biasanya kalau itu penyakit yang datangnya dari jin itu dia berkelanjutan sampai menahun. Bahkan sampai ada keturunan jin-jin keturunan apa sakit-sakit keturunan, misalkan sakit diabetes turun. Sebenarnya kalau dalam dalil yang sahih itu nggak ada sakit keturunan. Wah Ustadz, karena keturunan saya itu diabetes sehingga saya jadi diabetes, itu sebenarnya nggak ada. Tapi perlu dicek, boleh jadi memang ada jin keturunan yang membuatnya punya jadi sakit yang sama dari keturunan sebelumnya. Ya biasanya gitu Bu. Kalau medis biasanya kalau kita sakit kepala, kita minumin obat sakit kepala itu hilang sakit kepalanya. Tapi kalau bukan medis, udah minum obat sakit kepala, tapi masih berat kepalanya, masih belum hilang juga sakitnya. Nah, itu patut dicurigai. Jadi berarti kalau kata dokter ada penyakit keturunan, berarti kita nggak bisa percaya gitu ya Pak Ustadz, harus ruqyah dulu apakah itu dari jin atau gitu ya Bisa, Pak bisa Ustadz. begitu. Saya banyak ketemu kasus-kasus begitu memang. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik. Ustaz, saya nyambung lagi Pak Ustadz Holis, mohon maaf. Gini Ustadz, kan selama ini saya ikut terus gitu ya, kajian Ustadz gitu. Terus kenapa munculnya baru sekarang ya Ustadz? Kalau misalnya memang itu ada garis keturunan gitu. Karena kesebut dia identitasnya Bu. Terus diniatkan secara khusus. Tadi kan saya niatkan secara khusus. Dan setiap Sabtu kan Ustaz hanya kajian ya, tidak ada terapi juga, Iya. tidak ada ruqyah itu Bu. Maksudnya hanya kajian keilmuan aja. Jadi di tiap Sabtu itu hanya kajian keilmuan. Baru kali ini kita coba lagi untuk melakukan ruqyah secara online gitu ya. Terapi ruqyah secara online. Iya, iya. Terima kasih Ustadz Holis, Ya, Ustadz Saad. sama-sama. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ini ada beberapa share juga dari jamaah ya di chat dari Bu Wasyam yang juga tadi ketika dibacakan surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq juga mulut terasa penuh kaku dan belum bisa muntah lagi. Sebelumnya muntah, tapi ketika membaca Ya Hayyu Ya Qayyum kemudian muntah, tapi setelah dibaca surat Al-Ikhlas malah jadi kaku mulutnya kata Ustaz. Ini mudah-mudahan Allah segera ya apa namanya sembuhkan Bu Wasyam dan terus untuk meruqyah ya Bu ya, untuk rutin meruqyah secara mandiri ya. Kemudian juga ada dari Ibu Nadia Dubian dari Bandung. Beliau juga merasa mual ya kayaknya nih karena badan lemas, badan lemas bukan ya badan lemas padahal sedang menggendong bayi ya. Hati-hati Ibu Nadia ya, bayinya mungkin lebih baik ditaruh dulu gitu ya. Jangan sampai ketika mendengarkan bacaan ayat ruqyah khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Baik nih udah hampir jam 7 nih saat Masya Allah Tabarakallah nih Jazakallah khairan kasira atas waktunya nih di pagi ini kita bisa memanfaatkan ya pagi dengan penuh berkah
Pada Insya selain Allah. kajian ilmu juga kita melakukan praktek atau terapi ruqyah bersama Ustaz Sahal. Dan tadi apa yang sudah disampaikan Ustaz Sahal tentang bagaimana kita harus rutin melakukan upaya-upaya sesuai dengan syariat Islam. Dan salah satunya ruqyah syariah, dan itu sudah menjadi sebuah terapi maupun penjagaan atau wiqayah dari semua gangguan jin. Karena memang sudah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bangsa jin dan merupakan keturunan dari iblis ini untuk melakukan berbagai macam godaan ya, gangguan terhadap kita semua. Karena itulah Allah sudah memberikan tips atau caranya, salah satunya dengan ruqyah syar'iyyah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah Ustaz, menutup. itu ada yang nanya dikit tuh, Ustaz. Kita jawab, Ustaz. Ada yang nanya hukum minta ruqyah. Masya Allah di chat ya, Ustaz. Ya, Silakan, Ustaz. Ustadz izin, boleh nggak Udah minggu budar ini kan gitu. kajian? Ustadz izin, halo. Iya, halo. silakan. Gini, minggu ini kan kita ada ruqyah online, minggu depan kajian, minggu depan ruqyah online. Maksudnya diselang-seling gitu boleh nggak ya? Biar ini yang ada di jin-jin keturunan yang ada di tubuh jamaah ini bisa keluar maksimal gitu loh Ustaz. Kajiannya selang-seling gitu loh Ustaz. Minggu ini ruqyah online, minggu depan kajian materi gitu. Ya, Boleh nggak usulan Ustaz? ya dari Bu Yani, silakan. Iya. Makasih Ustaz. Kasih Bu Yani usulan. Oke, ini tadi ada yang nanya tentang bagaimana boleh nggak minta ruqyah. Dalam hadis Sahih mulia, memang ada kalimat akan ada 70.000 umat Rasulullah SAW yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Diem dong. Humul ladzina la yashtarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak dapat tiket masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta ruqyah. Wa la yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Wa la yaktawun, dan mereka tidak melakukan kai. Ternyata hadis ini diperuntukkan ruqyahnya bukan ruqyah yang syariah yang kita nggak boleh minta. Tapi ruqyah yang syirkiyah yang kita nggak boleh minta. Kalau ruqyah syariah itu nggak mengapa kita minta. Karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah juga minta ruqyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, kan Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah memerintahkanku. Jadi pernah minta untuk ruqyah dari penyakit ain. Jadi sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah minta ruqyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini sekelas Rasulullah. Jadi dalil yang kita nggak boleh minta ruqyah itu adalah dalil di mana kita nggak boleh minta ruqyah yang syirik kepada Allah SWT. Karena ruqyah syirik itu sebagaimana di dalam hadis sahih mulia, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah wa tamaim, tamimah ya, tamimah itu benda yang digantungkan di leher, di tangan. Wa tiwalah, tiwalah ini adalah pelet, syirkun, syirik kepada Allah SWT. Jadi ruqyah dalam segi bahasa itu artinya jampi mantra yang dibaca dan ditiupkan. Kalau dia syirik kepada Allah, kita nggak boleh minta. Tapi kalau hukumnya syar'i, kita jelas bacaannya, maka nggak mengapa kita minta ruqyah. Dan aman dari kategori hadis sahih yang tadi, yang tidak bisa mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab. Itu Zat. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya dan sharingnya, dan tadi alhamdulillah kita sudah diruqyah ya dengan melalui lewat online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan semua amal kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup mari kita ingatkan diri kita sendiri, wasini wa iyyakum bittaqwallah, dengan bertakwa Allah dan melakukan amal-amal yang menjadi rutin kita lakukan. Salah satunya kita rutin melakukan zikir pagi dan petang, kemudian juga amal-amal kebaikan, salah satunya infak fisabilillah,
Mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah ridho dengan amal walaupun sedikit, tapi ketika rutin dilakukan menjadi sebuah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang Allah, insya Allah kita kembali akan terus melakukan kajian-kajian ilmu bersama MKI di setiap pagi, setiap malam bersama guru-guru kita dari MKI. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal untuk memperkaya tidak hanya wawasan, tentu menjadi sebuah amal yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum ala minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.